Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi. Saya kelas 10 pada pelatihan BCKS angkatan kedua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis tentang bagaimana menghadapi kasus tari. Nah, berawal dari ketika di perpustakaan sekolah, Rara yang sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas menemukan dompet yang berisikan uang. Nah, Rara kemudian mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Nah, Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas bahwa Rara telah mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina. Kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Akan tetapi di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas serta berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, kemungkinan besar hubungan mereka akan menjadi rusak. Rara tidak akan bersikap baik kepadanya. Nah, saya akan memberikan analisis saya mengenai hal tersebut. Jadi saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut di atas? Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran versus kesetiaan. Siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus tersebut? Yang terlibat adalah Tari, Rara, dan Nina. Fakta apa yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Tari sudah menghadapi dilema antara mengungkap kebenaran untuk berkata jujur tentang siapa yang mengambil dompet Nina dengan melaporkan kepada Bu Sri atau menegur Rara sehingga merusak persahabatan karena Rara tersinggung. Kemudian langkah 4 adalah pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah yang berlaku adalah satu, uji legal. Apakah ini melanggar hukum? Kemudian uji regulasi. Apakah ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Kemudian yang ketiga adalah uji intuisi. Jadi apa kata nurani dari hati Lala, hati Tari maksudnya jika ini terjadi. Kemudian ada uji publikasi. Bagaimana jika keputusan, artinya hal ini diketahui banyak orang atau masyarakat atau warga sekolah, baik itu melalui koran maupun melalui sosial media. Kemudian ada uji panutan atau idola. Apa yang dilakukan tokoh yang saya kagumi? Dalam hal ini tokoh yang saya kagumi mungkin Nabi Muhammad SAW. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah 5. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar lawan benarnya adalah antara keadilan dan belas kasih. Langkah ke-6, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi berpikir berbasis peraturan, ya. Jadi kita menggunakan rule based thinking. Fokusnya pada kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan di sekolah. Prinsip utama semua keputusan harus sesuai dengan hukum dan prosedur formal di sekolah. Sehingga dalam hal ini Tari selayaknya harus patuh pada hukum dan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Sebelum melaporkan ke Bu Sri, bicara dari hati ke hati dengan Rara bahwa perbuatannya kurang terpuji. Jadi meminta Rara untuk mengembalikan dompet Nina, atau beri ruang atau beri kesempatan kepada Rara untuk curhat atau menceritakan barangkali Rara dalam kondisi masalah ekonomi sehingga mungkin Tari bisa memberikan solusi atau alternatif jalan keluarnya. Langkah ke-8,
apa keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus tersebut di atas. Keputusan yang diambil adalah bicara dengan Rara untuk mengembalikan dompet Nina dengan baik-baik. Kalau dalam hal ini Rara merasa malu, mungkin bisa dititipkan ke Nina atau langsung ke Bu Sri, atau juga bisa melalui Tari. Nah, keberanian ini diambil sesuai dengan nilai yang diyakini benar setelah mempertimbangkan fakta, nilai, dan kemungkinan solusi. Kemudian langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir adalah pelajaran apa yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang dapat saya ambil dari keputusan ini adalah meskipun pahit, kebenaran haruslah ditegakkan. Dompet tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Nina. Namun dalam hal ini Tari juga harus memiliki sifat empati kepada Rara dengan berhati-hati ketika berbicara, dan hendaknya berbicara dari hati ke hati agar persahabatan mereka tetap terjalin dengan baik. Beri ruang kepada Rara atau kesempatan untuk barangkali ingin menyampaikan permasalahannya. Mungkin saja Tari atau pihak sekolah bisa membantu. Jadi kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan harus ditegakkan dengan baik dan tepat tanpa menyinggung orang lain. Demikian analisis dari saya mengenai kasus 4. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.